Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke part 2 ya, untuk outlook satu minggu ke depan diperuntukkan tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 September 2024. Dimulai dulu dari oil ya. Untuk oil ini saya tarik dulu untuk level areanya dari low minggu kemarin sampai dengan high-nya minggu kemarin itu kurang lebih berada di kisaran batas low-nya itu ada di 67.70 dan high-nya itu berada di 71.45 ya. Ini saya lock dulu. Kemudian masuk ke time frame H4. Pergerakan untuk satu minggu ke depan ini sebagai antisipasi kalau misalkan oil ada kenaikan ya, atau XTE-nya ini zona pantau sebagai resisten 3 dan 4 itu jatuh di kisaran level area zona yang saya blok biru di sini 74.58 dan 75.52 sebagai resisten 4. Kemudian resisten 3-nya itu berada di 72.70. Di kiri juga ada reaksi ya, ketika menyentuh level area tersebut ada beberapa reaksi kemungkinan yang akan menjadi target pertamanya untuk minggu depan ini. Dan di sini juga ada zona supply yang masih fresh. Kemudian untuk zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di 69.58. Jadi antisipasi kalau misalkan untuk oil sebelum dia naik lebih tinggi, potensial terjadi koreksi itu kurang lebih zona pantaunya itu berada di pivot weekly-nya yang berada di 69.58 sampai dengan 69.11 atau zona yang saya blok abu-abu di sini. Kemudian batas maksimal normal koreksinya selama dia tidak mampu bergerak di bawah histori low minggu lalu sampai dengan support pertama weekly, ini masih kategorinya masih bisa dikatakan sebagai batas normal atau wajarnya koreksi. Kecuali kalau misalkan XTI ini dari segi daily-nya body candle mampu tutup di bawah 67.70, ada potensi ini mungkin akan bergerak balik ke bawah. Tetapi selama level area di antara support pertama weekly sampai dengan history low minggu lalu ini masih belum di break atau belum ada konfirmasi penutupan di bawah level area tersebut, ada potensi ini mungkin pergerakannya kalaupun misalkan ada koreksi akan lanjut ke atas kembali. Zona pantaunya sebagai batasan overnya untuk satu minggu ke depan kalau misalkan ada pelemahan ya, meskipun masih belum diantisipasi karena ada level area sebagai support 3 dan 4, 64.58 dan 63.64 ini muncul harga tetap diantisipasi aja. Untuk pergerakannya itu nanti hari Senin besok ini ya, diawali di atas resisten pertama, jadi ada potensi kemungkinan akan terkoreksi dulu sebelum upset kembali. Dan level area yang mesti diantisipasi cari ancang-ancang setup buy kalau menurut saya selama skenario yang pertama ya, dia tidak mampu bergerak di 69.11. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas zona tengah atau sebagai pivotnya. Ini kemungkinan idealnya kalau misalkan dijadikan ancang-ancang setup buy, tetapi dari segi jarak stop loss itu harus berada di bawahnya 68.60 ya, ini sebagai jarak untuk stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya untuk satu minggu ke depan itu TP1 itu berada di 71.45, kemudian TP2 maksimal itu berada di 72.70. Meskipun ya ada potensi mungkin akan lanjut ke atas, dikarenakan ini masih belum ada koreksi, tetap waspadai aja potensial sebagai koreksinya sebelum cari ancang-ancang setup buy. Untuk swingnya ya kalau misalkan valid nggak masalah, ini kalau misalkan di adjust untuk targetnya ke resisten 3 ataupun ke resisten 4 yang berada di kisaran level area 75, tentunya sih nggak masalah, sementara sambil menunggu potensial terjadi koreksi atau pola lebih lanjut yang terbentuk. Target maksimal sementara ada di R2 terlebih dahulu. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan ini tidak valid ya, atau dari segi time frame minimal H4 tutup di bawah 69.11, secara otomatis planning buy yang di sini akan tercancel. Tetapi ada skenario alternatif, intinya adalah selama dia tidak mampu membuat low baru, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, planning adalah buy dengan risiko stop loss itu kurang lebih di area di bawah 67 ya, ini idealnya, atau 6690 kurang lebih, sedikit lumayan lebar. Tetapi dari segi targetnya ini statusnya sih sama, history high minggu lalu ini yang menjadi targetnya. TP kedua itu berada di level area resisten kedua weekly. Dari risk to rewardnya tentunya sih lebih oke planning yang kedua kalau misalkan dia terkoreksi ke bawah. Jadi kesimpulannya untuk oil kalau menurut saya ya, saya menunggu koreksinya untuk ancang-ancang setup buy. Zona pantau pertama itu berada di pivotnya, zona pantau kedua untuk ancang-ancang cari setup buy itu berada di support ke pertama weekly sampai dengan history low minggu lalu, ini yang menjadi antisipasi untuk cari ancang-ancang setup buy-nya. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD ini saya ulas sedikit dulu. Untuk pergerakan minggu kemarin ya pas kurang lebih ya sebagai yang diantisipasi kalau misalkan ada kenaikan, sebagai zona pantau overnya atau batas maksimal targetnya berada di antara resisten 3 dan resisten 4 1.3288 sampai dengan 1.3326, kurang lebih penutupan market pas di level area tersebut dan harga masih belum mampu bergerak di atas resisten 4 weekly ya. Dikarenakan untuk zona pantau ini sudah selesai, ini saya hapus dulu karena
karena ada level baru lagi untuk 1 minggu ke depan ini ya. Saya tarik dulu dari low-nya sampai dengan high-nya kurang lebih di level area 1.33400 lah kurang lebih untuk high minggu kemarin. Kemudian sebagai batasan pantau overnya, ini saya lihatin dulu di weekly ya. Resisten 3 dan 4 itu berada di kisaran level area 1.3528 sampai dengan 1.3584 ya. Kemudian resisten kedua 1.3415, resisten pertama 1.3302, zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di 1.3227 dengan batas konfirmasi atas itu 1.3255, batas konfirmasi bawah itu berada di 1.3200 sebagai physical plus levelnya atau zona yang saya blok abu-abu di sini. Kemudian support itu berada di 1.2927 sampai dengan 1.2870 ini sebagai support 3 dan 4 sebagai batasan over pantaunya kalau misalkan pelemahan secara signifikan, meskipun saya masih belum antisipasi ke sana ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, dikarenakan untuk pergerakan 1 minggu ke depan ini itu kan diawali di atas resisten pertama weekly, jadi ini juga statusnya sama, rawan terjadi potensi koreksi. Untuk koreksinya itu saya antisipasi di zona tengah atau sebagai pivot terlebih dulu. Kalau saya perkecil lagi dari segi time frame 1-nya, kurang lebih pas ya di zona tengah atau sebagai pivotnya. Di sini juga ada zona demand dengan batas bawah dan belum mampu close di bawah level area pivot 1.3227. Jadi kuncinya kalau misalkan ada koreksi sebelum GBP USD naik lebih tinggi, kemungkinan saya akan nyari ancang-ancang setup buy, tetapi saya harus pastikan terlebih dahulu di kiri. Di sini juga ada rally base rally kecil ya 1.3200 sebagai physical price levelnya. Jadi kuncinya GBP USD ini kemungkinan akan lanjut kenaikan kembali, tetapi antisipasi potensial terjadinya koreksi selama dia tidak mampu daily close-nya tutup di bawah 1.3200 sebagai physical price level. Tinggal tunggu cari konfirmasi pembalikan arah, entah itu bullish engulfing, doji seperti ini, atau hammer, atau konfirmasi pembalikan arah yang lain, nggak masalah. Intinya adalah setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah, usahakan cari ancang-ancang setup buy itu di atas zona tengah atau pivot. Idealnya atau kalau pengen amannya ya sebenarnya keluar dari zona yang saya blok abu-abu di sini. Jadi untuk entry buy-nya sesuaikan dengan planning masing-masing di antara 1.3255 sampai dengan sedikit di atas zona tengah atau sebagai pivot 1.3227 ya kurang lebih di sini, dengan risiko stop loss ruang gerak sekitar 50 sampai dengan 50 pip, 55 pip. Tetapi dari segi targetnya history high minggu lalu ini yang akan menjadi target TP1-nya ruang gerak sekitar 110 pipan, TP2 maksimal, sementara berada di resisten kedua weekly yang berada di 1.3415. Cuman untuk swing yang mau hold di atas 1 minggu ya, atau misalkan di atas 10 hari sampai dengan 2 minggu, kalau mau nargetin di atas kurang lebih di 1.3528 tentunya sih nggak masalah, ruang gerak hampir 300 pipan. Cuman untuk 1 minggu ke depan sementara saya lebih antisipasi ke resisten kedua weekly terlebih dahulu. Ini skenario yang pertama. Untuk day trade masih belum ada ya, dikarenakan ini untuk planning swingnya. Tetapi kalau misalkan dari segi time frame 4-nya, kalau ke detect ada penutupan di bawah 1.3302 atau sebagai physical price levelnya 1.3300, kalau mau dijadikan ancang-ancang setup sell, konteksnya hanya day trade tentunya sih nggak masalah, tetapi pastikan dulu sesuaikan dengan analisa masing-masing. Dan untuk stop lossnya itu harus berada di atas 1.33400. Targetnya nggak bisa jauh-jauh untuk sellnya 1.3255, batas maksimal adalah 1.3227. Kemudian untuk alternatif planning yang kedua untuk swing buy-nya ya, kalau misalkan zona tengah atau sebagai pivot kejebol, saya lebih antisipasi itu kalau dia mau bergerak di support pertama weekly yang berada di 1.3152 dan di level area tersebut itu sebagai sementara adalah batasan pantau maksimal untuk 1 minggu ke depan ya. Kalau saya tarik ke kiri kurang lebih pas di support. Di sini juga ada reaksi history low, di sini juga ada 2 kali sentuhan harga mampu ke reject ya. Jadi untuk zona pantau maksimal untuk 1 minggu ke depan ini, kalaupun ada penurunan dari GBP USD, sementara adalah batas maksimalnya di support pertama sampai dengan history low minggu lalu. Kemudian support kedua sementara saya skip dulu, nanti saya akan update di video lanjutan kalau misalkan terjadi penurunan sebelum ada kenaikan kembali. Jadi planning alternatif swing buy-nya sebenarnya ada di atas support. Kalau misalkan ekstrim kedorong ke bawah, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Selama dia tidak mampu break low minggu lalu, cari ancang-ancang setup buy, tentunya itu berada di atas support pertama weekly, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Tapi dari segi jarak stop loss agak sedikit lebar, 60 pip kurang lebih ya. Kemudian dari segi targetnya TP1 resisten pertama weekly, TP2 itu berada di resisten kedua weekly, batas maksimal adalah 250 pip. Mana yang valid sesuaikan juga dengan planning masing-masing. Untuk
day trade-nya kemungkinan akan saya update besok ya, karena ini untuk planning saya pribadi untuk swing minggu depan ini, dikarenakan ini statusnya adalah uptrend dan belum ada tanda-tanda koreksi. Sekali lagi yang jelas, idealnya satu, saya akan menunggu di sini. Kalau misalkan gagal, saya akan menunggu di bawah support pertama weekly untuk cari ancang-ancang setup buy. Tetapi kalau misalkan itu terjadi, tidak menutup kemungkinan day trade-nya nanti kalau misalkan ada pola lanjutan yang terbentuk mengidentifikasikan cari ancang-ancang setup sell, nggak masalah kalau mau dijadikan day trade-nya sell, tetapi stop loss harus berada di atas 1.33400-an. Ini sebagai jarak untuk stop loss-nya. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD statusnya juga sama untuk minggu kemarin ini. Dia cuman mencapai batasan over di resisten 3 dan ke reject ekstrim ke bawah, tetapi tertahan di resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Penutupan market itu masih di bawah resisten 3 ya. Ini saya hapus dulu dikarenakan sudah selesai. Ada level baru yang mesti diantisipasi untuk 1 minggu ke depan ini ya. Untuk history low-nya itu berada di 1.1068, kurang lebih di kisaran level area tersebut, dan high-nya itu berada di 1.1189. Kalau kita lihatin sebagai batasan pantau overnya, ini juga rawan rally, base rally, dan batasan pantau overnya untuk 1 minggu ke depan ini Euro USD itu ada level area resisten 3 1.1290 dan 1.13200. kemudian support ketiga dan support keempat kalau misalkan ekstrim koreksi ke bawah sebelum naik lebih tinggi. Meskipun saya belum antisipasi harga ke sana, tetapi ada level area tersebut. Support 3 1.0968 dan support 4 1.0937. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, harga ini bergerak atau open market nanti itu diawali di bawah resisten pertama weekly dan di atas zona tengah atau sebagai pivotnya. Rawan terjadi potensial koreksi. Ini mirip-mirip dengan GBP USD, zona pantaunya tengah ya. Selama harga tidak mampu bergerak di bawah sebagai batas pivot bawahnya 1.1114, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup buy. Tentunya sih ini lebih oke. Tetapi kalau misalkan daily close-nya mampu tutup di bawah level area tersebut, idealnya cari ancang-ancang setup buy. Sebenarnya juga sama dengan GBP/USD, mending menunggu di support pertama weekly, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru cari ancang-ancang setup buy. Itu tentunya sih lebih oke. Untuk day trade-nya kemungkinan juga bisa dimanfaatkan cari ancang-ancang setup sell, tetapi saya kurang merekomendasikan. Cuman kalau rekan-rekan ada planning sell di Euro USD ya, hati-hati, targetnya itu 1.1129 ini sebagai target terdekat untuk day trade-nya sebelum ada konfirmasi pembalikan arah dan cari ancang-ancang setup buy kembali. Selama harga tidak mampu bergerak di bawah zona tengah atau sebagai pivotnya dengan batas bawah 1.1114, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup buy tentunya ya. Ini dengan risiko stop loss itu kurang lebih sekitar 30 pip, tetapi dari segi targetnya TP pertama itu ruang gerak sekitar 60 pip yang berada di history high minggu lalu. TP kedua sementara adalah 100 pip berada di 1.12300 pembulatan atau berada di resisten kedua weekly. Cuman nanti kalau misalkan ada perubahan planning akan saya update di video lanjutan ya. Ini planning untuk 1 minggu ke depan aja. Terus terang ini juga saya curiga kalau misalkan Euro USD ini sebelum naik lebih tinggi ke atas ya, jujur saya curiga ini akan terkoreksi sedikit lebih dalam ke support pertama weekly, retest di sini di zona demand-nya sebelum upside kembali. Jadi ada dua level zona pantau untuk saya pribadi 1 minggu ke depan ini. Kalau pivotnya dijebol, itu kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup buy itu berada di atas support pertama weekly dengan risiko stop loss itu ruang gerak sekitar 35, batas maksimal tidak boleh lebih dari 40 pip. Kemudian dari segi targetnya, history high-nya di sini 100 pip ini sebagai TP1, TP kedua ruang gerak sekitar 140 pip maksimal ya. Cuman kalau ada perubahan planning nanti akan saya update di video Senin malam. Kesimpulannya untuk Euro USD, hati-hati potensial terjadi koreksi ekstrim, sedikit ekstrim ya sebelum upside kembali. Kurang lebih zona pantaunya ada dua, sesuaikan juga dengan planning dan analisa rekan-rekan semua ya. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD statusnya juga sama. Dia cuman mencapai batas pantau over resisten 3 sesuai yang diantisipasi di video yang outlook sebelumnya ya, yang saya posting di hari Minggu kemarin. Dikarenakan level area tersebut sudah selesai, ini saya hapus dulu. Kemudian ada level baru lagi untuk 1 minggu ke depan ini, saya tarik dari low sampai dengan high-nya untuk minggu kemarin itu sebagai batasan pantau overnya untuk 1 minggu ke depan ini. AUD USD kurang lebih resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 0.6957 sampai dengan 0.700 sebagai physical price level ya, karena ini ada level 0.6993. Kalau saya bulatkan itu sebagai physical price levelnya 0.700
7.000 atau 70 sen ya untuk AUD/USD atau Zona yang saya blok biru di sini. Apalagi kalau misalkan RBA untuk minggu depan menahan suku bunga, tidak ada penurunan, AUD/USD ini rawan kedorong ke atas. Kemudian untuk time frame H4 ya, sebagai supportnya, support 3 dan 4 atau sebagai batasan pantau overnya itu berada di 0.6579 sampai dengan 0.6543. Meskipun ya saya nggak antisipasi ke sana sebenarnya, tetapi saya lebih prefer untuk 1 minggu ke depan ini kalau misalkan ada koreksian dari AUD/USD, saya lebih mantau itu sebelum ada kenaikan tinggi. Batasan pantau overnya untuk 1 minggu ke depan itu berada di history low minggu lalu sampai dengan support pertama weekly sebagai batasan pantau over untuk 1 minggu ke depan ya. Di kiri pas ada zona demand, jadi ada level area penting di sini. Kemudian di pivotnya, meskipun di sini sudah ada retest harga ya kurang lebih ketika menyentuh level area tersebut, ada 2 kali ekornya ini menyentuh sebagai level area batas konfirmasi atas pivotnya 0.6786 sudah di retest kedua kali, jadi rawan dia akan terkoreksi ke dorong ke bawah lebih dalam sebelum harga naik lebih tinggi kembali. Jadi saya lebih prefer sebagai zona antisipasinya, pivotnya kan berada di 0.6768 dengan batas konfirmasi bawah itu berada di 0.67500 sebagai psiko price level ya, atau zona yang saya blok abu-abu ini sebagai zona tengah atau sebagai pivotnya. Terus terang kalau mau cari ancang-ancang setup buy di sini, terus terang saya masih ragu. Jadi saya lebih prefer nungguin di bawah, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti di atas kalau ada potensial day trade-nya bisa dijadikan ancang-ancang setup sell terlebih dahulu sih, tentunya sih nggak masalah. Pesan saya adalah untuk stop loss harus berada di atas 0.68400 untuk stop loss-nya ya. Tetapi dari segi targetnya, day trade itu 0.6768, TP2 maksimal adalah 0.6750. Untuk resikonya itu 50-50, bisa aja stop loss kesabet, itu juga bisa terjadi, tetapi sesuaikan juga dengan planning rekan-rekan semua ya. Yang saya khawatirkan ini masih belum ada ideal untuk koreksi sebelum upset kembali. Jadi zona pantaunya saya lebih prefer untuk 1 minggu ke depan ini, swingnya itu saya cari ancang-ancang setup buy. Ada 2 level area yang mesti saya antisipasi. Kuncinya adalah daily close tidak boleh tutup di 0.67500. Ini skenario yang pertama untuk cari ancang-ancang setup buy. Kalau misalkan dijebol, secara otomatis planning buy di sini akan tercancel dan digantikan nanti di bawah ya. Kemudian dari segi targetnya, TP pertama 70 pip, stop loss kurang lebih 35 pip, berada di history high minggu lalu ya, ini untuk TP1. TP kedua itu ruang gerak sekitar 118 pip, berada di kisaran level area resisten kedua weekly. Kemudian planning yang kedua adalah kalau misalkan daily close-nya mampu tutup di 0.67500, kemungkinan planning buy itu akan ada lagi kalau misalkan dia ke reject di history low minggu lalu dan ada konfirmasi pembalikan arah di support pertama weekly. Tinggal tunggu aja nanti ketika keluar dari zona yang saya blok biru di sini, baru planning buy itu mungkin akan ada lagi. Dari segi jarak stop loss itu 40 pip, TP pertama 90 pip, TP kedua itu ruang gerak sekitar 160 pip. Mana yang valid di antara kedua planning ini sesuaikan juga dengan analisa rekan-rekan semua. Kesimpulannya untuk AUD/USD hati-hati, batas pantau over atas itu ada level area 0.700 sampai dengan 0.6957, resisten 3 dan 4-nya. Resisten 2 0.6886, resisten pertama 0.6815, pivot 0.6768, support 1 0.6721 ya. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD kenaikan kemarin dari level area SRP ya, kurang lebih pas ketika menyentuh level area resisten kedua, harga ke reject kurang lebih di sini ya. Pas di level area tersebut, planning buy cuman mencapai level area TP1 aja, TP2-nya nggak kena. Kemudian harga pullback signifikan ke bawah, tetapi penutupan market itu berada di bawah pivotnya. Dikarenakan untuk level area ini sudah selesai, hati-hati ya. Di sini history low minggu lalu, ini juga banyak reaksi di sini, hati-hati untuk pergerakan minggu depan ini. Potensi terjadinya sideways berlanjut itu kemungkinan ada. Kalau saya lihatin, meskipun ini candle minggu kemarin ya ini bearish, hati-hati aja, ada potensi ini mungkin akan lanjut ke atas. Kemudian zona pantaunya itu untuk 1 minggu ke depan kurang lebih itu sebagai resisten 3 dan 4. Ini sementara saya skip dulu ya, kemungkinan nggak nyampe, tetapi karena ada level area tersebut ya tandain aja dulu, barangkali ada harga potensi menuju ke sana ya. Tetapi saya lebih prefer resisten 2 ini yang akan saya antisipasi untuk pergerakan 1 minggu ke depan. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, harga itu kan nanti bergerak di bawah pivot. Kalau kita lihatin history di kirinya, ada potensi ini mungkin akan sideways berlanjut ya. Zona pivotnya ini saya blok abu-abu. Kemudian konfirmasi kalau misalkan USD CAD ini mampu bergerak lanjut ke atas, idealnya adalah dia harus mampu break di zona yang saya blok hijau di sini sebagai resisten pertama weekly. Kemudian untuk support pertama weekly sampai dengan history low minggu lalu atau zona yang saya blok merah di sini ya, hati-hati. Kalau misalkan kehilangan level area 1.3533, ada potensi ini mungkin akan retest di support kedua weekly sebelum upset kembali. Jadi saya lebih memilih netral dulu. Ada kecenderungan USD CAD ini
dari segi time frame 4 ke atas sideways, dan batas sideways-nya itu di antara support pertama sampai dengan history low minggu lalu 1.3552 dan 1.36300. Ini yang antisipasi kalau misalkan sideways berlanjut. Tetapi ini risikonya 50-50 kalau mau dijadikan baik buy ataupun sell, dikarenakan harga ini sudah bergerak di atas support pertama. Untuk open market besok ini kuncinya adalah selama dia tidak mampu membentuk low baru, cari kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup buy ya di atas support pertama weekly itu, intinya dengan risiko stop lossnya itu 35 pip, tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh. Ini kalau misalkan mau dimanfaatkan untuk buy sell di batas potensial sideways ruang gerak sekitar 70 pip. Begitu juga sebaliknya kalau misalkan harga kedorong ke atas, kalau mau cari sell tentunya di bawah resisten. Untuk stop lossnya itu 35 pip juga di atas history high minggu lalu. Target TP-nya itu berada sedikit di atas support ruang gerak sekitar 75 pip juga. Ini kalau misalkan dijadikan atau dimanfaatkan cari ancang-ancang setup buy ataupun sell untuk memanfaatkan potensi sideways berlanjut. Untuk swingnya ini masih belum ada, kemungkinan saya akan update di video lanjutan aja. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss itu kemarin sebenarnya sih planning buy, tetapi ini masih belum nyampe targetnya. Cuman kalau ada rekan-rekan yang masih hold ya, stop loss sih masih aman sesuai yang diantisipasi. Idealnya naruh stop loss adalah berada di history low terdekat, dan ini tidak kena ya, nggak sampai kena, dan harga pullback ke atas hampir mencapai TP1. Ini kalau mau di hold sih sebenarnya sih nggak masalah. Tetapi untuk rekan-rekan yang belum ada entry posisi dikarenakan ada level area SRPP baru, ini saya masuk dulu dari segi time frame weekly-nya. Saya tarik dulu dari low ke high-nya kurang lebih itu sebagai batasan pantau overnya untuk 1 minggu ke depan. Ada level area resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 0.8621 sampai dengan 0.8653 kurang lebih zona yang saya blok biru di sini. Kemudian kalau misalkan kedorong secara ekstrim, support 3 dan 4 itu jatuh di 0.8286 sampai dengan 0.8254. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya sebagai zona tengah atau sebagai pivotnya 0.8453, dengan batas konfirmasi bawah itu 0.8438, batas konfirmasi atas itu 0.84700 pembulatan atau zona yang saya blok biru di sini. Jadi kuncinya kalau menurut saya, selama USD Swiss ini dari segi time frame 4-nya nanti untuk 1 minggu ke depan ya, selama dia tidak mampu bergerak di bawah 0.8438, planningnya adalah cari ancang-ancang setup buy. Untuk titik entry posisinya silahkan sesuaikan dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya. Saya lebih ideal dikarenakan H1-nya ini ada candle bearish, jadi ada potensi kecenderungan mungkin akan sedikit kedorong ke bawah. Intinya adalah nanti kita lihatin dulu ketika harga ini misalkan mau memasuki zona yang saya blok abu-abu di sini, tinggal tunggu cari konfirmasi pembalikan arah, baru cari ancang-ancang setup buy. Bisa aja buy-nya itu di atas pivot, bisa aja di atas konfirmasi atas 0.84700 ya kurang lebih di sini. Jadi untuk planning buy-nya cari di antara kurang lebih zona yang saya blok abu-abu di sini. Kemudian untuk stop loss-nya itu ruang gerak sekitar 40 pip kurang lebih, ini sebagai jarak untuk stop loss-nya, tetapi sebagai targetnya TP pertama itu ruang gerak sekitar 96 pip, TP kedua adalah di resisten ketiga weekly yang berada di 0.8621, ruang gerak sekitar 160 pip. Apalagi Swiss untuk minggu ini kan juga ada pemangkasan suku bunga. Kalau misalkan itu terjadi pemangkasan kembali sebesar 25 basis point, ini kemungkinan ya ini akan terkoreksi dulu ke bawah dan spike ke atas, ini bisa terjadi. Kemudian untuk skenario yang kedua saya masih belum ada, kemungkinan akan saya update di video lanjutan. Terakhir adalah untuk USD Yen, planning buy di sini udah clear, udah beres. Untuk minggu kemarin penutupan market ya nggak jauh-jauh di history high minggu lalu ya, dikarenakan level area di sini juga udah selesai. Di pivotnya dia mampu ketahan ya ketika setelah jebol atau membuat konfirmasi di atas resisten pertama, dia terkoreksi zona tengah atau sebagai pivot yang kemarin ini mampu menahan pergerakan dan harga ini langsung spike ke atas dengan cepat. Untuk USD Yen level ini sudah selesai karena ada level baru lagi. Dari segi time frame weekly-nya ini juga lumayan juga untuk kenaikannya untuk 1 minggu kemarin ya. History low-nya itu kan berada di 139.500 pembulatan, history high itu berada di 144.48 lah kurang lebih di sini. Sebagai batasan pantau atau zona overnya untuk 1 minggu ke depan ini ada level area 148 dan 149. Meskipun saya masih belum antisipasi untuk USD Yen itu bergerak secara ekstrim ke sana, itu tetap tandain aja. Barangkali mau ya nanti kita akan
update di video yang lanjutan. Tetapi saya lebih prefer kalau misalkan ada kenaikan lebih lanjut, perhatikan di kiri reaksi harga di resisten kedua weekly 146.15. Ini mungkin yang akan saya antisipasi kalau misalkan ada kenaikan lebih lanjut ya untuk USD JPY sebagai batasan pantau over 1 minggu ke depan ini. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di kisaran level area 142 dengan batas konfirmasi atas 142.66, batas bawah adalah 141.400 atau zona yang saya blok abu-abu di sini. Untuk zona pantaunya batas maksimal kalau misalkan ekstrim penurunan lebih lanjut, kemungkinan fokusnya sementara ya itu berada di zona yang saya blok biru di sini. Support pertama weekly 140.400 sampai dengan 139.58 terlebih dahulu. Meskipun ada harga sebagai batasan over resisten support 3 dan 4, 135 dan 134 ini sementara saya skip dulu, kemungkinan masih belum akan dicapai untuk 1 minggu ke depan ini. Untuk planningnya nanti kita lihatin dulu progresnya. Terus terang ini sih ada potensi untuk USD Yen kalau kita lihatin dari segi time frame besarnya rawan terkoreksi ya. Dari penurunan yang berada di 162 ini sih masih belum ada ideal normal koreksinya ya sebenarnya. Kalau kita lihatin kurang lebih itu potensinya koreksi itu berada di kisaran level area 150-an sebelum downset kembali untuk USD Yen. Tetapi ini planning jangka panjangnya. Untuk 1 minggu ke depan ini kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup buy karena volatility-nya juga lumayan besar. Ada 2 skenario kemungkinan yang bisa dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup buy-nya. Yang pertama adalah kalau misalkan dari segi time frame 4-nya dia terkoreksi sekali lagi ke bawah dari 141.43, kalau misalkan tidak ada penutupan body candlenya H4, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas pivotnya yang berada di kisaran level area 142 atau sebagai physical price levelnya ya, baru cari ancang-ancang setup buy. Tentunya sini lebih oke, kelihatannya kecil tapi ini lumayan gede ya. Untuk stop loss itu lebih dari 100 pip, idealnya adalah 130 pip. Ini kalau misalkan terkoreksi ke zona tengah atau sebagai pivotnya. Kuncinya adalah H4 body candlenya tidak boleh tutup di 141.43. Kalau misalkan body candlenya tutup di bawah level area tersebut, secara otomatis planning buy di sini akan tercancel. Kemudian dari segi targetnya nggak masalah kalau mau nargetin 400 ya, hampir 400 pip. Di sini juga ada drop atau zona supply 146.15. Ini kemungkinan akan saya jadikan TP pertama, TP kedua itu ruang gerak sekitar 640 pip berada di resisten 3 sebelum cari ancang-ancang swing sell secara ekstrim dengan targetnya di bawah 138 ya. Ini untuk USD Yen 1 minggu ke depan. Skenario yang kedua adalah kalau misalkan dari segi time frame 4-nya ada konfirmasi tutup di bawah level area 141.43, secara otomatis planning buy yang di sini akan tercancel, tetapi digantikan dengan cari ancang-ancang setup buy yang berada di atas 140. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, tentunya sih ini lebih oke dengan jarak untuk stop loss sama 130-an pip atau idealnya adalah di history low kurang lebih di sini ya, kasih ruang gerak di sini dengan targetnya sebagai TP1 325 pip, TP2 ruang gerak sekitar 575 pip. Ini tentunya sih ini lebih oke ya. Tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan USD Yen untuk hari Senin besok ini kalau misalkan ada tanda-tanda koreksi lebih dulu ke zona tengah atau sebagai pivot, tidak menutup kemungkinan ini bisa dijadikan ancang-ancang setup sell. Konteksnya hanya sebatas day trade dan risikonya ini kurang lebih sekitar 100 pip, dan ini kalau menurut saya ini masih 50-50, bisa aja stop loss kesabet ya. Tetapi dari segi targetnya itu ruang gerak sekitar 100 pip, TP maksimal di zona tengah atau sebagai pivotnya sebelum cari ancang-ancang setup buy. Tetapi planning sell yang ada di sini terus terang saya masih 50-50, masih belum bisa menentukan akankah ini 75% valid atau tidak, mengingat di sini juga ada bekas level area ya, kurang lebih 143.700 ada reaksi harga. Jadi reaksi harganya itu 1, 2, 3 dari time frame H1-nya itu kelihatan banget. Kuncinya adalah kalau misalkan ya nanti low di sini di break, baru dari segi time frame kecilnya cari ancang-ancang koreksinya, baru sell. Tentunya sih ini lebih oke. Tetapi kalau misalkan 143.44 ini tidak di break, hati-hati, skenario sell ke yang ada di sini ini mungkin belum bisa digunakan terlebih dahulu. Oke, ini mungkin gambaran saya untuk 1 minggu ke depan dari beberapa pair forex dan oil. Rekomendasi broker ada di link deskripsi ya. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.